Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang struktur dan sistem pernapasan pada manusia. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalian sudah melakukan percobaan, melakukan aktivitas, yaitu tentang frekuensi pernapasan. Kemarin kalian melakukan aktivitas dengan jalan di tempat, kemudian ada yang berlari-lari, kemudian kita ukur berapa frekuensi pernapasannya pada saat orang itu duduk, kemudian dengan berlari, kemudian dibandingkan dengan yang jalan di tempat. Lalu kita membedakan dengan antara yang murid siswa laki-laki dan siswa yang perempuan. Sudah dicatat semuanya ya? Oke. Pada pertemuan kali ini Ibu hanya melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kita berdiskusi. Tapi sebelumnya untuk menjadi arahan kalian nanti dalam berdiskusi, Ibu ingin ajukan beberapa pertanyaan. Apa itu organ yang berperan dalam sistem pernapasan? Kemarin sudah kita sampaikan beberapa organ yang terkait dalam sistem pernapasan. Di antaranya apa? Iya, hidung, kemudian tenggorokan, kemudian paru-paru. Baik. Terus berapa kali frekuensi bernapas dalam 1 menit? Iya, ternyata ada perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan kemarin. Lebih banyak dari yang laki-laki. Oke. Kemudian apa saja sih yang membedakan frekuensi pernapasan tersebut? Iya, baik. Oke, anak-anakku, sehari ini pertemuan hari ini adalah kalian nanti berdiskusi dengan sesama teman kalian, berkelompok. Kalian membuat kelompok 4 orang. Nah, yang harus kalian bahas yaitu diskusi ini adalah melanjutkan kegiatan kemarin. Setelah kalian melakukan kegiatan kemarin, apa sih yang bisa kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Jadi perlu dicatat, ini pertanyaan dari Ibu. Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Dan juga respirasi. Ada yang bisa jawab? Bernapas dan respirasi, apa yang dimaksud? Oke. Sementara Ibu sampaikan dulu, kalau bernapas itu menghirup oksigen masuk ke hidung sampai dengan paru-paru. Tapi kalau respirasi, dari paru-paru oksigen tadi diedarkan sampai ke seluruh tubuh hingga ke sel-sel yang dibawa oleh hemoglobin, yaitu dalam darah kita. Itu tadi tentang bernapas dan respirasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan seseorang. Ya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan seseorang, dan juga sebutkan
organ yang berperan dalam sistem pernapasan tersebut. Ayo, sudah bisa dibahas dengan teman-temannya. Apa faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan seseorang? Dan juga sebutkan organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Oke. Faktor yang pertama, kemarin kalian mencoba dengan temannya yang pria dengan wanita. Berarti itu jenis kelamin. Kemudian, ibu melihat ada yang sedang duduk, kita ukur frekuensi pernapasannya. Kemudian ada yang berjalan-jalan di tempat. Kemudian ada yang berlari-lari dengan kegiatan yang lebih loncat-loncat, lari-lari, itu juga frekuensinya kita ukur. Ternyata ada perbedaan. Berarti ini apa perbedaannya? Yaitu dari jenis melakukan aktivitasnya. Semakin orang tersebut banyak melakukan aktivitas, maka frekuensi pernapasannya semakin tinggi. Oke. Kemudian tadi organ yang berperan dalam sistem pernapasan, ibu ingatkan kembali. Apa yang pertama? Hidung. Kemudian masuk ke tenggorokan atau trakea. Kemudian masuk ke dalam paru-paru. Tapi istilah untuk masuk ke dalam paru-paru harus melalui beberapa pembuluh dulu dari tenggorokan, yaitu masuk ke bronkus bronkeolus, bronkeolus alveolus. Lalu di situ oksigen terjadi pertukaran, terjadi difusi, masuk ke dalam, beredar ke dalam tubuh. Tadi yang dilanjutkan dengan namanya sistem respirasi. Nah, itu tadi. Yang kedua, anak-anakku, kalian juga nanti setelah ini, ibu ingin menanyakan kembali, setelah kalian mengetahui tadi frekuensi pernapasan, kemudian organ yang berperan dalam sistem pernafasan, ibu ingin menanyakan kembali tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dan apa sih pengaruh energi atau keterkaitan antara menghasilkan energi dengan bernapas. Jadi ibu ulang kembali. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara bernapas, kemudian frekuensi yang mempengaruhi pernapasan, coba kaitkan antara menghasilkan energi dengan bernapas. Apa kaitannya? Energi dengan bernapas. Tadi ibu pertama sudah menanyakan, kalau kalian pilek atau flu akan kesulitan bernapas. Lalu apa pengaruhnya jika orang itu terus-menerus kesulitan bernapas? Pasti akan lemes. Nah, ini berarti berpengaruh terhadap energi. Apa keterkaitan antara menghasilkan energi dan bernapas? Baik, karena dalam sistem pernapasan, oksigen itu yang beredar sampai ke dalam sel-sel itu akan digunakan untuk oksidasi. Digunakan untuk oksidasi di dalam mitokondria. Mengoksidasi siapa? Mengoksidasi glukosa. Glukosa yang sudah masuk ke dalam sel tubuh kita atau yang berada di dalam mitokondria akan dioksidasi menjadi ATP, adenosin trifosfat, yang merupakan energi. Jadi dari kita makan, sistem pencernaan ya, kita makan, sari-sari makanan itu akan diedarkan seluruh tubuh. Dia akan nyampe ke dalam sel. Nah, di dalam sel, di dalam mitokondria tepatnya, glukosa tadi akan dioksidasi oleh oksigen yang dibawa oleh sistem pernapasan atau respirasi tadi. Nah, dioksidasi glukosa tadi menjadi ATP. ATP itu yang akan menjadikan dalam tubuh kita adalah sebuah energi. Jadi kalau kita kekurangan oksigen, maka oksidasi glukosa ini akan terhambat. Otomatis ATP atau tenaga atau energi yang kita peroleh juga berkurang, terhambat.
sehingga menjadi lemes. Makanya kalau ada yang lagi berada di dalam lift misalnya ya, kemudian kekurangan oksigen, maka pingsan, maka lemes, karena kekurangan energi. Itu kaitannya antara energi dengan bernapas. Oke. Pertanyaan ibu yang selanjutnya, supaya kalian bisa lebih memahami lagi, mengapa lebih baik bernapas dengan menggunakan hidung daripada menggunakan mulut? Kita mencoba bernapas menggunakan mulut juga bisa, menggunakan hidung juga bisa, tapi mengapa kita lebih baik bernapas dengan menggunakan hidung? Ayo, siapa yang bisa? Baik. Bernapas menggunakan dengan hidung lebih baik daripada menggunakan mulut, karena di dalam hidung itu sudah terdapat alat-alat penyaring, yaitu seperti bulu-bulu rambut, kemudian ada lendir, itu yang bisa digunakan untuk menyaring kuman, menyaring debu, kemudian juga mengubah yang adanya lendir itu, mengubah suhu udara yang di luar dibandingkan dengan udara yang ada di dalam tubuh kita, bisa diseimbangkan. Jadi mengatur suhu udara yang masuk ke dalam tubuh, itu juga fungsi hidung. Kalau kita bernapas lewat mulut, tidak ada alat penyaringnya, sehingga yang namanya kuman atau bakteri atau virus atau apa saja, debu, itu akan bisa masuk ke dalam tubuh dengan leluasa. Baik anak-anakku, untuk materi struktur dan sistem pernafasan kali ini sampai di sini dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi organ yang terdapat dalam tubuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.